Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul The Warrior from Sky, di mana film ini akan menceritakan seorang pria polos yang ternyata ia adalah dewa perang yang bangkit kembali dari kematian. Gimanakah keseruan filmnya? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Pada awal film, kita diperlihatkan seorang pria tua yang sedang memancing di puncak gunung bersalju. Rupanya, sudah 10.000 tahun ia berada di sana untuk menunggu bangkitnya dewa. Namun ternyata yang bangkit keluar dari makam dewa adalah seorang pemuda yang tak ingat siapa dirinya. Kemudian, pria tua tersebut menyerang si pemuda. Karena penasaran, si pria tua menggunakan kekuatannya untuk melihat siapa sebenarnya pemuda itu. Ternyata pemuda tersebut adalah Chenan, sang dewa perang. Kemudian si pria tua pergi dan ia menjatuhkan Chenan dari atas pegunungan. Rupanya 10.000 tahun yang lalu dewa dan iblis dari 6 alam berkumpul dan memulai perang surgawi. Banyak di antara mereka yang tumbang dan tetua Tao dari 6 alam mengumpulkan jasad dewa dan iblis, membuat makam untuk mereka, serta memelihara sang dewa perang Chenan agar ia dapat melawan jalan iblis 10.000 tahun kemudian. Scene berganti dengan memperlihatkan putri kaisar bernama Yu'er yang sedang mandi di bawah air terjun dijaga oleh pelayan dan pengawalnya. Tiba-tiba Chenan terjatuh dari atas tepat di hadapan Yu'er yang sedang mandi. Oleh karena itu, meskipun Chenan tak sengaja, Yu'er menghakimi dan mengajar Chenan serta menyuruh pengawalnya untuk membawa Chenan pergi bersama mereka. Di tempat lain, terdapat seorang tawanan bernama Zilong yang sedang dirawat oleh wanita bernama Ruo Sui karena terluka diajar oleh tawanan lain. Sementara itu di lantai bawah, para tawanan ingin melakukan pemberontakan. Mereka mengambil pedang yang mereka sembunyikan di bawah jerami dan membunuh sebagian penjaga sehingga mereka dapat keluar dari sel. Serta terjadilah pertarungan antara para tawanan dengan para penjaga. Ruo Sui dan Zilong yang mengetahui hal itu pun mereka ingin menyelamatkan diri dengan cara melewati sebuah jalan rahasia untuk keluar dari penjara bawah tanah tersebut. Rupanya jalan rahasia yang mereka lewati adalah jalan untuk memindahkan tawanan pilihan yang memiliki kekuatan spiritual, yang berarti semua tawanan yang berada di penjara bawah tanah memiliki kekuatan spiritual. Kini kekuatan spiritual Zilong pulih kembali dan ketika ia mendekati sebuah cahaya yang ia lihat, ia tersedot cahaya tersebut. Untung saja Ruo Sui menolongnya dan orang yang ada di balik cahaya tersebut menyerang mereka, sehingga mengharuskan mereka untuk kembali ke penjara bawah tanah lagi. Namun sayangnya terdapat tawanan yang mengetahui identitas Ruo Sui, dan karena mereka bertiga terkepung para tawanan, dengan terpaksa mereka melawan para tawanan yang menyerang. Akibat dari pertarungan itu, Lian Er tertusuk pedang ketika ia menyelamatkan Ruo Sui. Untung saja ayah angkat Ruo Sui yang seorang perdana menteri bernama Sima datang menolong mereka. Menggunakan kekuatan spiritualnya yang hebat, Sima dapat mengalahkan para tawanan dengan mudah. Kemudian ia memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan para tawanan ke dalam sel kembali. Sementara itu, kini Yu'er menarik Chenan dengan mengendarai kudanya, dan Chenan berhasil menyelamatkan Yu'er dari sebuah kunai yang melesat ke arah Yu'er. Tak berselang lama, datanglah segerombolan badit menyerang mereka. Ketika mereka bertarung, tiba-tiba dengan otomatisnya kekuatan spiritual Chenan menarik busur surgawi yang berada di sebuah kotak ke tangan Chenan. Kemudian Chenan memanah pimpinan bandit hingga terjatuh, dan akibat dari hal itu pimpinan bandit mengerahkan anak buahnya untuk mundur. Beberapa waktu kemudian Yu'er bersama pasukannya tiba di istana dengan membawa Chenan yang pingsan. Ruo Sui menyambut kedatangan mereka dan ternyata Yu'er pergi dalam beberapa hari ini guna mengambil busur surgawi untuk ayahnya yang sakit. Kemudian Yu'er menunjukkan monyet yang telah ia bawa kepada Ruo Sui. Dan ketika Chenan tersadar, ia menyebut Ruo Sui Yuxin. Ternyata ketika di surga, Chenan dekat dengan Yuxin yang memiliki wajah yang sama dengan Ruo Sui. Tiba-tiba seorang pelayan datang memberitahu Yu'er bahwa kaisar yang sakit sudah dapat terbangun. Yu'er pun ingin menemuinya dan saat ia menyuruh pengawal untuk membawa Chenan, Chenan sudah tidak ada di tempatnya. Kini Chenan sudah berubah penampilan dan ia memasuki ruangan kaisar. Ketika ia sedang melihat busur surgawi yang ada di sana, tiba-tiba terdengar suara kaisar bersama Yu'er yang akan datang, dan Chenan bersembunyi di belakang tempat duduk kaisar. Kemudian kaisar beristirahat di tempat duduknya. Tiba-tiba kekuatan spiritual Chenan berkontraksi dengan busur surgawi, dan Chenan menahannya dengan memegang tempat duduk kaisar.
Ajaibnya, seketika kaisar yang sakit-sakitan menjadi sehat kembali, dan ketika Chenan menarik tangannya, kaisar menjadi sakit kembali. Yu-er menduga hal itu disebabkan oleh busur surgawi. Dan ternyata benar, ketika kaisar memegang busur surgawi, ia menjadi sehat. Tiba-tiba, kekuatan spiritual Chenan membawa busur surgawi ke tangannya, sehingga mereka tahu bahwa Chenan berada di sana. Akhirnya, Ruosui menyimpulkan bahwa Chenan memiliki kekuatan spiritual yang besar di dalam tubuhnya, dan yang membantu kaisar dapat terbangun karena bidang spiritual Chenan dan juga busur surgawi melengkapi kekurangan kekuatan spiritual kaisar. Oleh karena itu, kaisar meminta Ruosui untuk membawa Chenan ke departemen medis suci. Di tempat lain, Sima memarahi anaknya yang bernama Lingkong karena Lingkong tak berhasil mendapatkan busur surgawi. Dan Lingkong memberitahu ayahnya bahwa Yu-er telah menangkap seseorang yang memiliki kekuatan spiritual yang dapat menarik busur surgawi, namun ia belum bisa mengendalikan kekuatan spiritualnya. Sementara itu, ketika Chenan sedang tidur, ia sedikit mengingat saat perang surgawi terjadi dan ia berada di sana. Setelah terbangun, ia menemui Ruosui dan ia memastikan bahwa Ruosui bukanlah Yusin. Ruosui mengatakan bahwa ia bukanlah Yusin dan ia belum pernah bertemu dengan Chenan sebelumnya. Setelah itu, Chenan akan berusaha untuk memulihkan tubuhnya agar ia dapat mengembalikan ingatannya. Tiba-tiba terdengar suara Lingkong yang memanggil Ruosui dan Ruosui menyuruh Chenan untuk bersembunyi, sedangkan ia akan menemui Lingkong. Rupanya, kedatangan Lingkong di departemen medis suci untuk memberitahu Ruosui bahwa Yu-er telah menemukan seorang pria yang memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa, dan ia menyuruh Ruosui untuk memberitahu dirinya jika Ruosui melihat pria itu. Ketika Chenan mengintip mereka, ia melihat sepatu Lingkong yang ternyata sama dengan sepatu pimpinan bandit yang pernah menyerangnya. Sebelum pergi, terlihat Lingkong sedikit emosi karena ia ingin menikahi Ruosui, namun Ruosui seperti tak mau menikah dengannya. Kemudian, setelah Lingkong pergi, Chenan menemui Ruosui dan ia memberitahu Ruosui bahwa Lingkong adalah pimpinan bandit yang menyerangnya tadi siang. Di tempat lain, kaisar yang mengetahui bahwa keluarga Sima ingin mendapatkan busur surgawi, ia pun menyuruh Yu-er untuk menyerahkan busur itu agar nyawa mereka tak terancam. Tiba-tiba, segerombolan bandit datang dan terjadi pertarungan antara para bandit dengan pengawal istana. Tak berselang lama, Sima juga datang di sana membunuh bandit yang tersisa. Kemudian, ia meminta maaf karena terlambat untuk datang dan ia menanyakan keberadaan Chenan kepada kaisar. Namun tiba-tiba, kaisar pusing dan menyuruh mereka untuk pergi. Sementara itu, Ruosui meracik obat untuk Chenan yang dapat menekan kekuatan spiritual di dalam tubuh Chenan. Setelah selesai meracik, Ruosui menyuruh Chenan untuk meminumnya, dan ia bergegas pergi ke ruangan Sima karena Sima ingin bertemu dengannya. Rupanya, Sima menemui Ruosui untuk menanyakan keberadaan Chenan, dan Ruosui mengatakan bahwa kaisar menyuruhnya untuk membawa Chenan ke departemen medis suci, namun Chenan malah menghilang. Kemudian, Sima menjelaskan bahwa hari ini ia sudah memutuskan untuk menetapkan pernikahan antara Lingkong dengan Ruosui. Sementara itu, ketika Chenan keluar dari ruangannya, tiba-tiba ia dipukul Yu-er hingga pingsan. Dan ketika ia tersadar, ia sudah berada di penjara bawah tanah bersama Yu-er. Rupanya, Yu-er membawa Chenan ke penjara bawah tanah untuk bermain melemparkan beragam jenis pisau ke balok kayu di belakang Chenan berdiri. Kemudian, Chenan berpura-pura keracunan dan ia memanfaatkan kelengahan Yu-er untuk menyandera Yu-er. Sima yang mengetahui hal itu, ia pun bergegas ke penjara bawah tanah. Setiba di sana, Sima menyuruh Lingkong untuk menyerang Chenan dan Chenan terjatuh karena serangan Lingkong. Ketika Chenan ingin menggunakan kekuatan spiritualnya tak dapat muncul sehingga ia tertangkap oleh mereka. Kemudian, Sima menyuruh anak buahnya untuk memasukkan Chenan ke dalam sel tahanan. Sementara itu, Zilong didesak oleh tawanan lain menyuruh Zilong untuk berubah menjadi naga. Karena sebelumnya, Zilong pernah mengatakan kalau ia adalah keturunan klan naga yang juga berpartisipasi dalam perang surgawi. Chenan yang mengetahui hal itu, ia pun menolong Zilong menghajar 3 tawanan yang menindas Zilong. Sementara itu, Yu-er terkejut mengetahui bahwa Ruosui akan menikah dengan Lingkong dan ia tak merestuinya. Ternyata Ruosui mau melakukan pernikahan karena ia mau membalas budi kepada ayah angkatnya yang telah mengasuhnya selama ini. Oleh karena itu, Yu-er mengungkap sebuah fakta bahwa dulu keluarga Ruosui dibunuh oleh keluarga Sima. Kembali ke penjara, kini Zilong berterima kasih kepada Chenan karena telah menolongnya, dan ia memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah keturunan klan naga yang berpartisipasi dalam perang surgawi. Chenan juga memberitahu Zilong bahwa menurut ingatannya ia juga berpartisipasi dalam perang surgawi. Namun ketika Zilong memeluk Chenan, ia tak dapat merasakan kekuatan spiritual Chenan. Oleh karena itu, Chenan menjelaskan bahwa Ruosui telah memberinya obat untuk menghentikan kekuatan spiritualnya. Di tempat lain, kini Ruosui berdandan karena ia akan segera melangsungkan pernikahannya.
Dan ketika Shilong membahas rencana untuk melarikan diri bersama Chenan, ternyata Rosui sudah berada di depan sel mereka. Kemudian Rosui mengeluarkan mereka dengan alasan Sima akan menginterogasi mereka, yang ternyata ia membantu mereka untuk melarikan diri. Dan di dalam perjalanan, Chenan mengetahui dari Shilong bahwa Rosui akan menikah dengan Lingkong. Sementara itu, kini acara pernikahan antara Rosui dengan Lingkong telah dimulai. Tiba-tiba, Chenan datang menghentikan pernikahan sehingga terjadilah adu kekuatan spiritual antara Chenan dengan keluarga Sima. Dan Lingkong harus mati akibat kalah dengan Chenan. Beberapa waktu kemudian, ketika Chenan sedang duduk berduaan dengan Rosui, ia bertanya kepada Rosui tentang jurus Sima yang dapat menyedot kekuatan spiritual. Oleh karena itu, Rosui membawa Chenan ke suatu tempat. Kemudian, Rosui menunjukkan sebuah buku tentang jurus yang Sima pakai. Ternyata, jurus yang Sima pakai adalah jurus penyerap roh murni, teknik rahasia untuk hidup abadi. Rosui menjelaskan bahwa keluarga kerajaan sebagian besar adalah klan kuno yang memiliki kekuatan spiritual murni. Dan untuk menyerap kekuatan mereka hanya dapat dilakukan oleh manusia fana. Yang berarti, pasti ada orang lain selain Sima di balik semua ini. Sementara itu, kini Sima membawa peti mati yang berisi jasad putranya ke tempat Xuanzhu, yaitu seorang tetua dari 9 provinsi untuk meminta bantuannya menghidupkan Lingkong kembali. Dari percakapan mereka dapat kita ketahui bahwa Sima mempunyai tujuan merebut tahta, sedangkan Xuanzhu ingin menjadi dewa dengan cara memanen kekuatan spiritual keluarga kerajaan pada saat upacara pemberkatan nanti. Kemudian Xuanzhu melakukan formasi besar untuk mengambil roh dan kekuatan spiritual Sima. Beberapa waktu kemudian, Chenan, Rosui, dan Shilong mendatangi tempat itu. Mereka menghampiri Sima yang telah mati dan muncullah Xuanzhu, serta mereka mengetahui bahwa upacara pemberkatan adalah rencana busuk Xuanzhu. Dan pada saat Chenan ingin menyerang Xuanzhu, kekuatan spiritual Chenan malah tersedot oleh Xuanzhu. Setelah itu, Xuanzhu pergi mendatangi kaisar yang sedang dirawat oleh Yu'er. Mengetahui kedatangan Xuanzhu, kaisar meminta bantuan Xuanzhu untuk menangani negeri Chu yang saat ini berada dalam masa krisis dan rakyat sengsara. Oleh karena itu, Xuanzhu mengatakan bahwa besok ia akan melakukan upacara pemberkatan untuk negeri Chu. Singkat cerita, esok pun tiba. Kini, Chenan yang terluka dirawat oleh Rosui. Mengetahui kalau Xuanzhu ingin melakukan upacara pemberkatan, Chenan berusaha untuk bangkit meskipun tubuhnya belum pulih karena kekuatan spiritualnya telah hilang. Tiba-tiba, Shilong datang membawa barang-barang mereka dan mengajak mereka untuk pergi karena negeri Chu akan segera hancur. Namun, karena pendirian yang kokoh dan semangat yang luar biasa, Chenan tetap ingin menghentikan Xuanzhu meskipun ia tak mempunyai kekuatan spiritual lagi. Sementara itu, Kaisar bersama keluarga kerajaan bersiap-siap untuk melakukan upacara pemberkatan. Kemudian Kaisar mempersilahkan Xuanzhu beserta anak buahnya untuk memulai upacara tersebut. Dan Xuanzhu langsung membentuk formasi pengambilan roh untuk mengambil kekuatan spiritual keluarga kerajaan beserta Kaisar. Yu'er bersama pengawal istana yang mengetahui hal itu, mereka ingin menghentikannya, namun kekuatan mereka tak dapat menandingi kekuatan Xuanzhu dan pasukannya. Tiba-tiba, Chenan datang di sana, dan ketika ia ingin menyerang Xuanzhu, ternyata Xuanzhu membentuk sebuah benteng sehingga Chenan tak dapat menghampiri Xuanzhu. Oleh karena itu, Chenan meminta bantuan Rosui untuk membuka benteng, dan akhirnya mereka berhasil menghancurkan benteng itu. Ketika Chenan beserta yang lainnya tertekan, terdapat seorang pria yang menyelamatkan mereka. Ternyata pria tersebut adalah Shilong. Kemudian Shilong maju melawan Xuanzhu, dan karena Xuanzhu mengejek Shilong sebagai prajurit perang surgawi yang kabur, akhirnya ia berubah menjadi naga. Sayangnya Xuanzhu dapat menjatuhkan Shilong sehingga Shilong menjadi manusia lagi. Tiba-tiba kekuatan spiritual Chenan muncul kembali dan ia bangkit, serta dengan otomatisnya busur surgawi datang melekat di tangannya. Kemudian Shilong dan Xuanzhu berubah menjadi naga, dan Shilong bersama Chenan bekerja sama untuk melawan Xuanzhu. Sampai akhirnya menggunakan busur surgawi dan sambaran petir dari Shilong, mereka berhasil mengalahkan Xuanzhu. Setelah itu, Kaisar dapat bangun dan pulih kembali. Beberapa waktu kemudian, mereka berempat ingin pergi ke negeri Lin Xuan dengan menunggangi kuda. Film pun selesai, saya Box pamit terima kasih dan sampai jumpa.